Baiklah, kita lanjutkan materi pembelajaran pada pertemuan kemarin, di mana pada pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai penjualan, di mana penjualan itu ada dua macam, ada penjualan tunai dan ada penjualan kredit. Di mana jika ada penjualan tunai itu nanti akan dicatat pada jurnal penerimaan kas, dan jika ada penjualan secara kredit itu nanti akan di jurnal pada jurnal khusus jurnal penjualan. Pada pertemuan kali ini saya akan lanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai transaksi penerimaan kas itu sendiri, di mana untuk transaksi penerimaan kas itu bersumber dari tiga transaksi. Yang pertama ada transaksi penjualan tunai, ya, jadi penerimaan kas itu yang pertama itu bersumber dari penjualan tunai. Kemudian yang kedua itu adalah penerimaan pelunasan piutang, dan yang terakhir adalah penerimaan kas dari transaksi selain dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Misalnya di sini ada penerimaan sewa, ada penerimaan dari penjualan aset tetap, ataupun penerimaan piutang dari karyawan. Baiklah, di sini sudah saya kasih contoh, di sini sudah saya tampilkan. Di sini adalah contoh penerimaan kas dari pelunasan piutang, ya. Jadi gimana caranya menjurnal pada jurnal khusus jurnal penerimaan kas jika ada penerimaan dari pelunasan piutang. Di sini contohnya adalah bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 PT Buana menerima pelunasan dari Toko Marta atas penjualan tanggal 8 Maret 2020 senilai 10 juta dengan termin 2/10 N/30. Artinya jika kita menerima dari pelunasan piutang, maka harus kita perhatikan terminnya di sini. Di sini terminnya adalah 2/10 N/30. Artinya jika pelanggan melunasi piutang di bawah 10 hari atau pada hari ke-10, maka dia akan mendapatkan potongan sebanyak 2% atau sebesar 2% dari nilai penjualannya atau dari nilai piutangnya. Nah, di sini kita menerima tanggal 15 Maret 2020, ya, dari transaksi penjualan tanggal 8. Artinya dari tanggal 8 ke 15 ini kan belum ada 10 hari. Nah, di sini berarti kita memberikan potongan atas penjualan barang. Nah, bagaimana cara membukanya? Yang pertama adalah kita catat dulu tanggalnya di sini, ya, tanggal 15. Kemudian kita menerima dari Toko Marta. Yang pertama adalah kita catat dulu nilai piutangnya, ya, kita isi dari kolom kredit. Karena kita menerima dari piutang, maka kita catat dulu berapa nilai piutangnya di sini. Nilai piutang yang kita terima pelunasannya adalah besarnya piutang sebesar 10 juta. Di mana dari 10 juta ini kita harus memberikan potongan sebesar 2% dari nilai 10 juta ini. Sehingga di sini ketemulah 2 kali 2% kali 10 juta, ini ketemunya adalah 200.000. Ya. Ketemu 200.000, sehingga nilai kas atau nilai uang tunai yang kita terima pada tanggal 15 itu adalah sebesar 9.800.000. Nah, kenapa 9.800.000? Karena kita sepakat bahwa di termin ini kita memberikan potongan sebesar 2% dari nilai penjualannya atau dari nilai piutangnya ini sebesar 2% kalikan 10 juta. Ya, artinya nilai piutang 10 juta ini kita hanya menerima sebesar 9.800.000 karena kita memberikan potongan penjualan itu sebesar 200.000. Ya, jadi seperti ini cara pembukuannya jika menerima dari pelunasan piutang. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah bahwa jika ada penerimaan kas selain dari penjualan tunai dan pelunasan piutang. Oke, di sini saya kasih contoh jika kita menerima dari pendapatan sewa. Di sini pada tanggal 17 Maret 2020 PT Buana menerima pendapatan dari sewa ruko senilai 15 juta. Ya, pendapatan sewa ini berarti kan bukan penerimaan piutang, ya, bukan penerimaan piutang dan bukan penerimaan dari penjualan tunai, artinya dari penerimaan lainnya. Oke, catatan untuk kalian bahwa untuk
jurnal penerimaan kas ini tidak mengenal sistem periodik maupun perpetual. Ini sudah saya kasih catatan sini bahwa untuk pencatatannya periodik maupun perpetual itu sama untuk jurnal penerimaan kas ya. Oke, sekarang kita masukkan contoh soal ini. Yang pertama adalah kita masukkan tanggalnya tanggal 17, bahwa kita menerima itu adalah pendapatan sewa, kita terima dari pendapatan sewa. Yang kita terima ini adalah sebesar 15 juta. Ya, berarti kasnya adalah 15 juta. Kemudian pertanyaannya adalah 15 juta ini kita terima dari mana? Apakah dari penjualan tunai? Apakah dari pelunasan piutang atau dari pendapatan lain? Jika kita menerima dari pelunasan piutang, maka yang harus kita isi adalah kolom piutang dagang ini. Nah, pada kasus tanggal 17 karena kita bukan menerima dari piutang dagang, maka akunnya harus kita masukkan di kolom serba-serbi ini. Ya, sebutkan akunnya, nama akunnya di sini, misalnya di sini adalah pendapatan sewa. Kemudian jumlahnya kita masukkan di kolom jumlah ini sebesar 15 juta. Ya, jadi simple ya, pendapatan selain piutang dagang maupun penjualan tunai ini sangat simpel sekali. Oke, saya rasa ini untuk tutorial pada tatap muka kali ini. Semoga ini bisa membantu kalian dalam pembelajaran di rumah. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.